Halo sob, welcome to my podcast. Yo, kali ini kita bersama Pak Chan. Halo. Bahas persiapan Barcelona, Decul. Persiapan Barcelona menghadapi Juventus setelah kekalahan dari Real Madrid di laga El Clasico. Iya. Tanpa Pique Pak yang menghadapi Juve kali ini. Tanpa Pique di Liga Champions karena kemarin waktu menang 5-1 atas tim yang tidak terkenal itu Pique kartu merah. Oke. Entah sengaja takut ketemu Cristiano Ronaldo ya. Mungkin karena dia kesababan. Iya. Waktu Ronaldo di Liga Spanyol. Iya. Oke, kita sedikit review Pak ke pertandingan El Clasico dulu sebelum masuk ke persiapan dari Decul sendiri. Ya. Kemarin adalah training camp dari Real Madrid di Camp Nou. Loh. Bener Pak? Ini enggak sopan ini. Kita netral Pak, sebenarnya kita netral, Iya. bukan fan Barca, bukan fan Madrid. Iya. Ini enggak sopan ini. Enggak, tapi saya lihat pertandingannya Pak. Memang dari statistiknya, dari permainan Barca memang kalau sudah di depan kayak kehilangan arah. Coutinho gitu. Messi bener di sosmed kayaknya Messi dengan strategi Koeman sekarang dia malu-malu. Memang kayak canggung gitu Pak. Formasinya Messi ada di depan malah striker ya. Iya, memang striker. Tapi seberjalannya pertandingan kemarin Messi nggak di depan sendiri. Malah turun. Akhirnya ada Ansu Fati, pemain termuda. Iya. Memasukkan di El Clasico pemain Barca. Pemain Barca 16. termuda. Berapa tahun Pak? 12,5 ya? 17 itu. 17 tahun Pak, 17 tahun. Ansu Fati 17 tahun mampu mencetak gol. Kenapa Valverde diganti sama Setien padahal Valverde sudah memberikan Decul Banyak trofi. Barca banyak trofi sebelumnya walaupun kalah Champions League tapi dia sudah membawakan dua trofi Barcelona kan. Betul, sebelumnya di La Liga. Nah ketika itu akhirnya menjadi rancu, setelah itu ganti Setien, akhirnya ganti Koeman. Saya mohon untuk fans Barcelona ini harap bersabar, bisa jadi Dipecat lagi Koeman ini harus dipertahankan. Siapa tahu musim ini peringkat 18 musim ini kayak Everton ya. Oke, kemarin kalau dari formasinya Barca 4-2-1-3 sebenarnya seperti Iya, itu iya, Pak betul. formasinya. Griezmann masih dicadangkan. Kemarin kita bahas sedikit review kemarin. Tapi kayaknya memang kemarin jadi training campnya Madrid. Yang sopan Pak, yang sopan. Enggak, gini Pak. Kemarin memang Ramos sedikit kontroversi dengan VAR, dengan penaltinya dia ketika ditarik ke kanan, jatuh ke kiri. Iya. Tapi memang dia memberikan statement juga terlepas dari VAR kontroversi itu seandainya nggak penalti kan tetap menang 2-1, Pak. Iya dong. Jadi menang 2-1 kan skornya 1-3. lah ya makanya itu karena ada VAR atau enggak pun sebenarnya kemenangan Madrid ya sudah di tangan. Ya. Nah, kena sedikit dari kenetralan Pak Chan antara Madrid sama Barcelona, kedepannya Barcelona ini gimana? Lawan Juventus gimana? Tolong di klasemen wilayah kiri yang ada Barcelona. Nah, ini Barcelona ini Peringkat 12. peringkat 2 di wilayah timur ini. Di bawah Eibar. Peringkat 12. Peringkat 2, Pak. Oh, peringkat 2. Satunya hilang tapi di wilayah timur. Iya. Benar. Akhirnya Real peringkat Madrid, satunya Real Sociedad. Sekarang Real peringkat Sociedad. satunya Real Sociedad. Itu ada siapa? Real Sociedad itu Ada David Silva. Betul. David Silva. Real Madrid di peringkat kedua. Peringkat 3 ini istimewa ini Granada. Ini penggantinya Barca sebenarnya. Iya. Pak. Kan sama-sama seleret-seleret. Sama-sama bajunya. Baju blank. Blaster Pak. Blaster. Ya. Ada Villarreal, Atletico. Kalau merujuk ke La Liga kita bahas sebelumnya. Sebenarnya Messi harusnya sudah keluar dari Barca sejak musim ini. Iya, harusnya pindah ke City. City kan juga peringkat 2 wilayah timur juga. 2 wilayah timur. Sama 2 MU. Iya. Gak bully Pak, ngawur. Ini ranah lain. Sebenarnya Zidane juga diambang keluar dari Iya. Madrid, apalagi Koeman. Koeman dan Zidane sebenarnya posisinya sama-sama berbahaya. Satu yang Zidane kemungkinan diganti Pochettino. Ada kemungkinan diganti Pochettino. Tapi Pochettino juga ada kabarnya ke MU. Ke MU juga, ke Chelsea. Juga. Memang sebenarnya Pochettino ini pelatih yang bagus. Sebenarnya gini Pak, kalau mereka memang menginginkan Pochettino, harapan saya mereka banyak-banyak kalah aja. Biar cepat diganti. Betul. Kalau fan-nya mengharapkan loh. Iya enggak? Kan gitu. Tapi kita kok malah bela Madrid, Pak.
sebenarnya kita itu mau bahas Barcelona. Gimana caranya Barcelona menang di Juventus? Ya. Saya kira sulit. Menurut jenengan sulit. Iya, karena Juve ini kan rajanya Kemarin waktu lawan siapa Juve itu ya? Itu imbang, walaupun imbang, Pak, tapi permainan Juve lebih atraktif daripada Barcelona yang oleh Madrid. Padahal di kandang Barcelona kemarin kan di kandang, bukan di kandang Juve. Pelatihnya memang Pirlo, kita tahu lah. Pirlo permainannya kan ketika main kan simple. Dia lebih mendepan seni juga kan, Pak. Seninya dari serangan sayap kemarin Juve lebih, kalau saya sih kita nggak tahu, Pak, tapi Champions sama Liga kan kadang atmosfernya beda juga. Apalagi ini tanpa penonton. Nah, tapi penonton, karena kan kita tahu kalau Barcelona mungkin ada penonton superiornya wah banget ya. Kita kan semua tim sekarang nggak ada penonton, kita mau di kandang apa tandang ya sama aja, Pak. Nggak ada efeknya, cuma pindah tempat kecuali aja. City ya, kecuali Manchester City karena terbiasa stadionnya kosong. Jadi mereka ya biasa. Kemarin ada Ronaldo yang juga merayakan kemenangan Madrid dengan ada di tweetnya atau IG, Pak? IG ya? Si atau apa itu ya, Pak? Ya, si itu artinya kapok, Pak. Saya kira itu Upin Ipin, ternyata Ronaldo foto gol. Merem, Pak. Si kata selalu diucapkan Ronaldo ketika merayakan golnya, bahkan Ronaldo pernah merayakan ketika meraih gelar Ballon d'Or. Si apalagi kemarin Ramos ini kan mencetak gol pakai selebrasinya Ronaldo. Jadi decul ini semakin panas lah. Semakin panas. Harapan saya pribadi sebagai ya harusnya Barca segera bangkit biar rame, karena biar rame La Liga karena semua memang Liga sekarang lagi penurunan banget, Pak. Sebenarnya backnya Barcelona fullback kanan atau kiri tuh Sergio Des. Iya, yang mainnya bagus sekali tuh, mirip Robertson. Naik turun. Bahkan Alba sekarang sudah cadangan. Marcelo juga seperti itu. Marcelo sekarang cadangan juga, Pak. Cadangan juga. Termasuk Modric kemarin yang mencetak gol itu sebenarnya juga cadangan. Cadangan ya. Tapi umurnya di atas 30 tahun sudah. Tapi ketika main sedikit ada perubahan, Pak. Ke Madrid ngefek Modric. Iya, jadi lebih baik. Jadi memang, lebih tipe apa ya? Modric ini pengatur serangan lah. Oke. Pengatur ritme. Kita pindah ke ini, Pak. Persiapan sekarang Barca lawan Juve. Di grup sendiri Barca masih memimpin, Pak. Kemarin setelah menang banyak kan daripada Juve, maksudnya poin menang atas wangil, Pak, mau kau nyebut lagi Ferencvaros. Nah, intinya bukan pada nama klubnya. Intinya lawannya Barcelona itu memang tidak terkenal, makanya bisa menang 5-1. Juve sedangkan menang lawan Dinamo Kiev. Nah, Dinamo Kiev kan kita juga ini main di Juve matchday kedua, kayaknya saya pegang Barca kalah. Pegang Barca tapi kalah, Pak. Kasihan. Sama pegang Juve tapi menang. Saya pegang Juve. Ini saya harapnya Ronaldo hat-trick. Oke. Kayaknya kalau ini pun kalah jadi pukulan telak Messi, karena kalau musim kemarin intinya di leg awal Champions ataupun di La Liga Barca masih memainkan Barca biasanya kan gitu. Tapi ketika musim ini sudah di awal musim semua sudah terpukul rata, kalau ini lawan Juve pun kalah, mungkin beban Koeman lebih berat lagi, Pak. Messi juga seperti itu, pasti lebih berat. Messi iya pasti. Bisa-bisa pensiun untuk ketiga kalinya. Pensiun. Kalau formasi, Pak, yang pantas melawan Juve. Formasi Barcelona lawan Juve. Saya kira Messi harus penempatannya bukan di striker ya. Karena apa ya? Messi ini bukan tipe striker kalau menurut saya. Pak di Koeman dijadikan striker tuh kayak Salah sebenarnya, ya, harusnya seperti Salah di posisi kanan. Posisi kirinya nanti bisa siapa itu? Coutinho. Ya, di tengahnya bisa Braithwaite itu atau Griezmann. Oh, saya sih prediksinya Juve minimal 3 gol. Tapi kalau Barcelona bisa mencetak gol cuma nggak banyak lah. Juve minimal 3 gol, ya, Barcelona maksimal 1 gol. Maksimal 2 gol. Maksimal 2 gol. Itu tuh kalah berarti Barcelona. Iya. Tapi logika nih. Barcelona maksimal 2 gol, anggap 2 maksimal. Ya, betul. Juve minimal 3, berarti minimal dia masukkan 3-2. Soalnya
Soalnya kita mengundang Barcelona ini susah. Susah karena dia takut dibully. Saya kemarin juga punya teman kebetulan ke Madura. Barcelona. Anak Barcelona. Teman saya dari kuliah. Nanti kita undang Pak. Kita berusaha mengumpulkan fan club. Selain itu Pak, mohon maaf saya potong dulu. Kiper dari Barcelona kemarin tuh Neto. Oh iya. Ini karena siapa Neto ini? Neto itu kan berat bersih tuh Pak. Oh iya betul. Kan Ter Stegen kenapa Pak? Ter Stegen itu pusing kayaknya. Saya nggak dapat info. Cedera. Ter Stegen cedera. Jadi akhirnya mereka Neto lah. Masuk Neto. Juventus ini belum tahu kita yang main perkiraan Neto apa Ter Stegen. Tapi kelihatannya masih Neto Pak. Karena kalau dari IG-nya Barcelona juga belum memberikan lampu hijau ke Ter Stegen sendiri. Mungkin untuk backnya masih tetap formasinya. Mungkin tengah mungkin yang berbeda dari Barcelona mungkin hanya di depan saja ya, otomatis kalau Coutinho hamstring mungkin masih Ansu Fati, masih Messi, Griezmann ya, kalau Koeman atine enak ya paling digowo Griezmann padahal pemainnya bagus loh Pak. Griezmann itu bagus benar. Bahkan kita zaman yang tahun lalu kayak pemain-pemain yang Andre Gomez, terus ada semua yang pemain-pemain bagus dari La Liga dibawa ke Barca tapi ya ampas semua Pak. Ampas. Tetap pemain-pemain itu aja yang Barca sudah tidak punya pilihan lagi kalau sekarang di La Liga. Oke Pak, kalau dari formasi Juventus mungkin masih pakai 4-3-1-2 ya. Betul. Masih 4-3-1-2. Kalau Dybala kemarin yang terakhir dimainkan. Kalau Dybala kemarin, kalau kita nggak tahu kalau lawan Barcelona mungkin kalau masih dimainkan pasti Ronaldo main. Sepertinya kalau saya lihat dari tapi bisa hasil kemarin yang bisa juga yang 4-3-3. Kemarin habis imbang di Liga kan, di Liga Juve. Serie A Juve. Iya. Kemungkinan formasinya kalau Ronaldo bisa turun 4-3-3 Pak. 4-3-3 ya benar. Morata di tengah, Dybala sebelah kanan, Ronaldo sebelah kiri. Pasti itu. Kita lihat barangkali di IG ada info Juve ada giveaway sama Barca ya? Barcelona. Mepet gak Pak? Nanti malam? Bukan, besok malam. Kamis dini hari. Oke. Mungkin itu Pak yang bisa kita bahas untuk kita bahas benar. Mungkin itu saran kita yang bisa membantu Barca untuk memperbaiki. Betul. Setelah kemarin El Clasico kalah, lalu harus kandang terbang ke Turin, sepertinya jet lag juga sih Pak. Kayaknya ya pusing Messi Pak ya. Tetap menang Juve. Forza Juve. Saya mendukung The Cool. Saya berharap Barcelona menang 2-1. Karena saya punya teman Juventus yang ingin saya undang ke sini ketika kalah. Siap. Oke Pak? Oke, thanks for watching. See you next video. See.